Anak-anak sekalian, apakah masih rindu mendengarkan bijaksana Tuhan dalam perjalanan kita melalui petualangan dalam kerajaan Allah? Asik mau! Kira tidak sabar mendengar pemilihan umum di Israel untuk memilih raja. Mungkin tepatnya pemilihan khusus, yang sifatnya pertama, langsung dari Tuhan melalui Samuel, buah khusus keluarga Isai. Ketiga, bebas sesuai kedaulatan Tuhan. 4, rahasia karena belum saatnya diumumkan. Mari kita menggemakan pujian karena Tuhan terus berkarya. Tuhan mau memilihkan serta membentuk raja itu dengan proses yang cukup, supaya dia dapat memerintah sesuai kehendaknya. Konsentrasi ya, penting. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, tolonglah kami ya Tuhan dengan pikiran yang kecil ini, otak yang kecil ini, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang tak terbatas adanya. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Saul sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja karena Saul telah melakukan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengurapi raja Israel yang baru dengan minyak. Tuhan menyuruh Samuel pergi menemui Isai di Bethlehem. Di sana Tuhan sudah memilih salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Sesampainya di tempat Isai, 7 orang anak Isai sudah berjalan lewat di depan Samuel. Samuel menantikan penegasan dari Tuhan. Manakah yang dipilih oleh Tuhan? Setelah ke-7 orang itu lewat, Samuel berkata kepada Isai, "Tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Apakah ini sudah semua dari anak-anakmu?" Isai menjawab, "Tidak, masih ada satu lagi sedang menggembalakan kambing domba." Kemudian Samuel menyuruh Isai, menyuruh pegawainya untuk memanggil yang ada di padang tersebut. Ketika orang ini datang, wah, orang ini begitu elok parasnya, matanya begitu indah, dan dia kemerah-merahan. Alkitab mencatat seperti itu. Kemudian Allah berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah, urapi dia, inilah orangnya." Anak-anak, jadi Daud, raja pengganti Saul, itu adalah raja yang dipilih oleh Allah sendiri. Kriteria yang dipakai oleh Allah di dalam memilih Daud itu di luar pemikiran manusia. Karena manusia itu melihat penampilan luarnya, sedangkan Allah itu melihat hati Daud. Allah akan memakai Daud untuk memimpin umatnya. Karena itu Allah mencurahkan rohnya atas diri Daud. Sejak saat Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel di tengah-tengah saudaranya, sejak saat itu sampai seterusnya,
Roh Allah itu berkuasa atas diri Daud. Anak-anak, meskipun Daud sudah diurapi dengan minyak oleh Samuel, tetapi Daud tidak langsung naik tahta. Yang menjadi raja di Israel tetap Saul pada waktu itu. Mengapa demikian? Karena Allah masih akan membentuk Daud supaya Daud bisa memerintah umat Allah menurut kehendak Allah. Allah membentuk Daud dari seorang gembala domba menjadi seorang raja. Haruslah Daud memiliki rasa takut akan Tuhan, tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadi anak-anak, untuk sampai kepada tahta kerajaan, Daud masih harus melewati jalur penderitaan dan penantian. Daud masih harus dibentuk oleh Tuhan. Daud adalah bayang-bayang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pun juga harus melewati jalur penderitaan dan penantian sebelum dia mencapai tahtanya. Dan nanti suatu saat nanti, kita semua orang yang percaya akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita pun harus melalui jalur penderitaan dan penantian. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan di dalam menjalani jalur penderitaan dan penantiannya. Walau menderita, Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapanya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menggenapkan rencana keselamatan yang dirancang oleh Allah Bapa. Anak-anak, Roh Kristus itu yang sudah memampukan kita untuk percaya kepada Dia. Roh Kristus itu pula lah yang akan memampukan kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan di dalam jalur penderitaan dan penantian yang harus kita jalani. Di dalam ujian demi ujian yang harus kita jalani. Puji syukur kita harus naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah mengizinkan kita untuk nantinya memerintah bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kelemahan kami sekalipun, Engkau berkenan memakai kami. Bahkan Engkau terus membentuk kami dan memperlengkapi kami untuk kami bisa dipakai menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami suatu hari nanti memerintah bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami terus agar kami boleh menang di dalam jalur penderitaan dan penantian yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daud, nama yang tidak asing buat telinga kita. Dia dinyatakan kepada bangsa Israel sebagai orang yang Tuhan berkati. Dia menjadi tipologi Kristus yang memberi teladan dalam penderitaan dan penantian. Puji Tuhan karena Roh Kristus akan selalu menjaga kita sehingga umatnya tidak terjatuh dan selamat sampai tujuan. Alangkah indahnya kalau kita persiapkan diri
membaca dari kitab 1 Samuel 16 ayat 14-23. Goodbye!